Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang Ustaz banggakan? Mudah-mudahan pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dan panjang umur, dan juga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6, yaitu tentang menentukan luas lingkaran. Masih bersama Ustaz Nasruddin di sini yang akan mengajarkan kalian materi-materi pembelajaran kelas 6, tentunya dengan metode atau pembahasan yang sederhana. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita melakukan doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi menentukan luas lingkaran. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara menentukan keliling lingkaran. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas kelanjutannya, yaitu menentukan luas lingkaran. Bagaimana proses pembelajaran menentukan luas lingkaran? Mari kita pelajari bersama-sama. Oke, kita bahas kembali bahwa menentukan luas lingkaran, ada bagian-bagian lingkaran yang harus kita pelajari dan harus kita pahami. Seperti ini adalah sebuah lingkaran. Di sini ada bagian lingkaran yang namanya dari titik pusat lingkaran yang menuju tepi lingkaran, namanya adalah jari-jari. Kemudian jika dia dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran melewati titik pusat, maka ini disebutnya diameter. Lalu ada satu lagi namanya V. Nah, ini bacanya V. V itu ukurannya adalah 22/7 atau sama juga dengan 3,14. Pertemuan sebelumnya kita sudah pahami bagaimana penggunaan pi. Pi itu digunakan jika ukurannya adalah 22/7, artinya diameter atau jari-jarinya adalah kelipatan 7. Dan untuk pi 3,14 digunakan jika diameter atau jari-jari bukan kelipatan 7. Oke, sampai sini bisa dipahami? Jadi untuk mencari luas lingkaran, kita hanya butuh mana jari-jarinya, mana diameternya, dan mana V. V itu ada 2, ingat 22/7 jika jari-jari atau diameternya ada kelipatan 7, dan pemakaian 3,14 jika jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7. Sampai di sini sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Bagaimana rumus lingkaran? Rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah V kali R kuadrat atau V kali R pangkat 2. Dibacanya boleh V R kuadrat, boleh V kali R pangkat 2, atau boleh juga V kali R kuadrat. Sampai di sini rumus lingkaran ya. Kita akan lanjutkan bagaimana prosesnya jika dalam sebuah lingkaran, bagaimana menentukan luasnya. Contoh misalnya di sini contoh pertama. Contoh pertama adalah jika di sini diketahuinya adalah jari-jari. Contoh misalnya jari-jarinya di sini 7 cm. Bagaimana menentukan luasnya? Maka luasnya sama dengan V kali R pangkat 2.
Karena di sini sudah jari-jarinya sudah ada 7 cm, maka kita tinggal masukkan. V-nya berapa yang kita pakai? Karena di sini jari-jarinya adalah kelipatan 7, maka V-nya pakai 22/7. Kita tulis di sini 22/7. Berapa jari-jarinya? Jari-jarinya 7 cm. Di sini R pangkat 2 artinya R kali R atau jari-jari kali jari-jari. 7 cm dikali 7 cm. Jika ada yang bisa kita coret atas dengan bawah, tinggal dicoret di sini 7 dengan 7. Ini dapat 1, ini dapat 1. Artinya tinggal 22 dikali 1 kali 7 sama dengan berapa? Ada yang sudah menghitungnya? Ya, betul. 154 cm pangkat 2 atau cm persegi. Kenapa cm persegi? Karena di sini cm kali cm adalah cm. Maka kita tulisnya langsung cm pangkat 2 tanpa ditulis cm. Sampai di sini paham? Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Misalnya di sini ada sebuah lingkaran yang diketahui diameternya di sini. Misalnya 2 meternya 28 cm. Nah, yang diketahui apa di sini? Baik, yang diketahui adalah diameter. Diameternya sama dengan 28 cm. Maka kita harus tahu dulu berapa jari-jarinya. Jari-jari itu berapa? Jari-jari adalah setengah dari diameternya. Berarti setengah dikali 28 cm. Sama dengan setengah dari 28 adalah betul 14 cm. Oke. Maka luasnya kita bisa cari, luasnya sama dengan V kali R pangkat 2. V-nya kita pakai berapa? Betul 22/7. Kenapa 22/7? Karena jari-jari atau diameternya kelipatan 7. Kita lakukan bersama-sama. V-nya 22/7. R-nya tadi diameter 28 menjadi 14 cm. Di sini 14 cm dikali 14 cm. Jika ada yang bisa dicoret, kita coret di sini. 7 dengan 14 dibagi 7 dibagi 7 dapat 1, 14 bagi 7 dapatnya 2. Oke, di sini. Sehingga hasilnya di sini 22 kali 2 sama dengan 44 cm dikali 14 cm. Berapa hasilnya? Kita bisa tentukan dengan perkalian bersusun ke bawah. 44 dikali 14. 4 dikali 4 sama dengan 16. Simpan 1 di sini. 4 dikali 4 16 tambah 1 jadi 17. Kita kasih titik di sini. Tidak boleh ditempati. 1 dikali 4 sama dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita jumlahkan 6, 7 tambah 4 11, simpan 1 di sini. 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6. 616. Maka 44 dikali 14 sama dengan 616 cm persegi. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, jika bisa dipahami, sudah 2 soal di mana jari-jari dan diameternya adalah kelipatan 7. Bagaimana jika jari-jari dan diameternya atau diameternya bukan kelipatan 7? Kita coba seperti ini. Misalnya di sini nomor 3 ada lingkaran yang dia diameternya 20 cm. Nah, di sini diameternya diketahui adalah 20 cm. Berarti diameternya kita rubah menjadi jari-jari. Diameternya 20 cm, maka jari-jarinya adalah setengah dari 20 cm. Sama dengan 10 cm. Ini jari-jarinya. Maka luasnya sama dengan, masih sama rumusnya, pi kali R pangkat 2 atau pi kali R kuadrat.
Sekarang pertanyaannya, V-nya ini pakai berapa? Apakah 22/7 atau 3,14? Ya betul, 3,14. Kenapa 3,14? Karena jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7. Maka kita tulis ini 3,14 dikali jari-jarinya sudah menjadi 10. 10 cm dikali 10 cm. Sekarang caranya, kalau dia di sini kita coret, maka komanya akan berpindah ke depan. 31,4. Ini kita pindahkan 10 cm. Cm-nya pangkatnya sudah 2 karena cm dengan cm. Sekarang kita kalikan lagi 31,4 dikali 10. Kita tinggal coret, maka komanya pindah ke depan lagi. 314 cm pangkat 2. Begitu seterusnya. Paham sampai sini? Atau bisa kita 3,14 dikali 10 dulu, kemudian dikali 10 lagi. Hasilnya akan sama dengan cara mencoret seperti ini. Jadi 3,14 dikalikan 10, maka 10 bisa kita coret karena dia puluhan, komanya pindah ke depan. Jadi 31,4. Kemudian 10-nya dicoret lagi, maka 31,4 menjadi 314 cm pangkat 2. Sampai sini bisa dipahami? Baik, terima kasih. Jika sudah dipahami dari ketiga soal yang berkaitan dengan menentukan luas lingkaran. Anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini yang membahas tentang menentukan luas lingkaran. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sudah sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat, dapat kalian serap, dan dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Dari Ustaz, mohon maaf atas segala kekurangan Ustaz. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dengan materi yang berbeda. Demikian dari Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi menentukan. Kita lanjutkan bagaimana jika kita ada V-nya berapa? Karena di sini V-nya dia